Terima kasih Bapak Ibu, silakan meletakkan kembali tangan masing-masing. Kami berharap dengan memutarkan lagu kebangsaan kita bukan hanya sebagai ritual, tapi semakin memupuk rasa nasionalisme kita, semakin memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Baik, untuk acara selanjutnya, kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak PLT Kepala Dinas, Bapak Samsul Hadi. Halo Bapak. Ya, oke. Oke Bapak, kami persilahkan untuk memberikan sambutan terkait kegiatan program organisasi penggerak dalam hal ini terkait aksi belajar yang akan dilaksanakan di 5 sekolah dasar di Kota Blitar. Kepada Bapak Samsul Hadi kami persilahkan. Terima kasih Pak Endi Purwoko dari Yayasan IPI Bakti Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan yang saya hormati dari Mas Pak Endi Purwoko selaku perwakilan dari Yayasan IPI Bakti Pertiwi. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar yang hari ini ikut di forum ini, yang kebetulan di ruangan dinas ini Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu Kasih Pembinaan Karakter, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari sekolah terpilih dalam program organisasi penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dari sekolah yang terpilih juga, yaitu dari SDN Blitar, SDN Karang Tengah 4, kemudian SDN Kauman 2 dan SDN Sentul 3, serta SDN Tanjung Sari 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk dapat bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga kita untuk bagaimana pendidikan di Indonesia ini dan khususnya yang ada di Kota Blitar ini bisa menjadi bagian daripada untuk mencerdaskan anak bangsa kita dengan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini Kota Blitar, alhamdulillah kita masuk pada PPKM level 1, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya PPKM level 1 ini bukan berarti kita lengah, karena apapun bisa terjadi. Dan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah kita, Bapak Wali Kota, bahwa agar semua sektor, semua hal yang ada di Kota Blitar ini bisa bersatu padu, agar kita bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan konteks new normal. New normal dalam arti bahwa kita bisa berdampingan dengan COVID-19, tetapi dengan tetap kita jaga protokol kesehatan agar kita bisa tetap mempertahankan kesehatan, keselamatan, khususnya bagi anak didik kita, pendidik kita, dan serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun secara daring ini tidak mengurangi arti daripada kegiatan ini, karena memang dengan kondisi saat ini
kita tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas secara luring karena memang ada keterbatasan-keterbatasan aturan yang kita memang diharuskan untuk mengikuti kegiatan ini secara daring. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa dengan kebijakan dari Kemendikbud dengan pencanangan program organisasi penggerak ini yang bertujuan agar guru-guru kita, kepala sekolah kita, tenaga pendidikan kita, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, itu bisa meningkatkan kompetensinya dan juga yang hasilnya itu adalah bagaimana siswa kita, anak didik kita ini bisa menjadi siswa yang anak didik yang memiliki paradigma baru yaitu bisa menjadi pelajar Pancasila. Jadi kita berharap agar dari hasil dari kebijakan-kebijakan daripada pemerintah pusat ini bisa menjadikan sesuatu bagaimana mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari Yayasan IFI Bakti Pertiwi yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsihnya bagi Kota Blitar khususnya, yaitu bagaimana nanti melalui model-model pelatihan yang dapat secara efektif nanti akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa yang nanti melalui penguatan SDM, yaitu penguatan guru, penguatan kepala sekolah, dan siswa termasuk juga stakeholder komunitas yang ada di sekolah ini bisa menjadikan pendidikan kita bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu, program yang diusung oleh Yayasan IFI Bakti Pertiwi ini adalah program aksi belajar yang di sana merupakan adalah salah satunya adalah gerakan sekolah dasar Nusantara yang bermutu, cerdas, dan berkarakter. Ini sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan pelajar anak didik kita bisa memiliki menjadi pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang memiliki kebinekaan global, yang bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi harapannya itu adalah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bagi sekolah yang terpilih ini, harapan kami ini nanti bisa menjadi sekolah-sekolah penggerak yang nanti bisa menginspirasi selain di sekolahnya tersebut juga bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya agar bisa melaksanakan bagaimana kita melakukan gerakan sekolah dasar Nusantara yang bermutu, cerdas, dan berkarakter. Jadi kita bisa saling mengimbaskan nantinya. Jadi konsep kegotong royongan, kolaborasi dalam pendidikan ini kita mencari yang terbaik. Jadi kebetulan Yayasan IFI Bakti Pertiwi ini mempunyai program yang arahnya ke sana dan ini nanti akan ditularkan. Ini adalah bentuk kolaborasi dan gotong royong kita dalam bagaimana kita meningkatkan SDM kita dalam melaksanakan pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti POP ini diharapkan dapat membantu menginisiasi sekolah yang ada, khususnya ada 4 komponen tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Harapan kami adalah bahwa kepala sekolah nanti bisa memahami bagaimana proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Jadi karena kepala sekolah ini adalah suatu motornya, jadi selaku kalau misalkan kita ibaratkan kereta api,
kepala sekolah ini adalah lokomotifnya. Jadi pada saat kepala sekolah ini bergerak kemana itu bisa diikuti oleh rangkaiannya yang di belakangnya. Dan itu pun juga harus ada dukungannya dari komponen-komponen di belakangnya itu tadi. Jadi yang saya maksud adalah komponen di belakangnya itu adalah guru. Nah, nanti yang guru yang ada di sini, harapan kita adalah bagaimana guru ini bisa berpihak kepada anak dan mengajar sesuai dengan perkembangan siswa. Kondisi siswa seperti apa. Jadi yang nanti kita harapkan adalah merdeka belajar itu bisa diterapkan. Bagaimana guru itu bisa menerapkan merdeka belajar, anak menerapkan merdeka belajar, dan nanti ini akan bersinergi dalam tujuan kita, yaitu bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu siswa. Jadi harapan kita dengan adanya program aksi belajar ini adalah siswa bisa menjadi senang untuk belajar, bisa menerapkan bagaimana bisa berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan bisa berkolaboratif dalam kegiatannya. Jadi esensinya adalah bagaimana siswa kita bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah komunitas. Komunitas penggerak yang ada di sekolah, ini banyak unsurnya. Jadi selain kepala sekolah, guru, siswa, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan daripada orang tua. Tokoh-tokoh masyarakat, mungkin organisasi-organisasi yang kemasyarakatan yang bisa mendukung tercapainya pendidikan, khususnya mendukung program-program yang ada di sekolah untuk menyokong meningkatkan kualitas belajar siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya ingatkan kembali bahwa program organisasi penggerak ini diluncurkan adalah bagian daripada kebijakan Merdeka Belajar yang keempat yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, dan insya Allah nanti minggu depan beliau juga akan berkunjung ke Kota Blitar untuk melihat bagaimana proses pembelajaran tatap muka yang ada di Kota Blitar. Jadi alhamdulillah Kota Blitar ini dengan adanya pendampingan dari program organisasi penggerak ini bisa nanti ke depannya menjadi kota pelajar, kota yang dalam konteks anak didiknya bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ditetapkan 5 sekolah ini bukan berarti 5 sekolah ini yang terpilih ini setelah mendapatkan ilmu diem saja. Tetapi harapan kita selalu belajar dan belajar dan belajar. Mencari informasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, sekolah yang ada, atau mungkin dengan organisasi-organisasi yang memungkinkan bisa diajak bekerja sama, yang kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang baik di satuan pendidikan. Dan harapannya adalah, goalnya adalah sekolah yang nanti menjadi yang didampingi oleh Yayasan IVI Bakti Pertiwi ini bisa menularkan virus yang positif, yaitu bagaimana nanti program aksi belajar ini bisa juga diimbaskan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tolong diikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir dan tetap semangat, karena kalau sesuatu itu kita niati dengan nawaitu, niatan yang baik, bahwa insya Allah ini untuk kebaikan bangsa dan negara kita, bagaimana kita bisa mendidik anak didik kita dengan baik, dengan tujuan yaitu kita menciptakan SDM yang berkarakter, dan harapan kita anak didik kita bisa memiliki menjadi profil pelajar Pancasila dengan 6 aspek yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan program aksi belajar
dengan program organisasi penggerak yang didampingi oleh Yayasan IV Bakti Pertiwi pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saya nyatakan resmi dan dimulai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Samsul Hadi sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar atas perhatiannya, atas sambutannya, dan mudah-mudahan harapan yang disampaikan tadi kita bersama-sama ya, bukan hanya dari aksi belajar, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari dinas. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut kita harus berkolaborasi begitu ya. Jadi harapannya nanti harapan-harapan yang disampaikan Bapak Samsul Hadi tadi mudah-mudahan kita capai bersama-sama dengan hasil yang maksimal seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya, ini mungkin lain daripada yang lain. Di grup dan juga di undangan sudah kami sampaikan untuk menyiapkan secangkir teh. Nah, ini apakah sudah menyiapkan masing-masing di depannya? Bisa angkat tangan, raise hand, atau ditunjukkan di kamera. Cangkir tehnya mana? Kok ngapain kok harus menunjukkan cangkir teh? Nggih, terima kasih ya. Untuk itu mungkin izinkan saya untuk menge-share video singkat ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti menjadi motivasi kita sebelum memulai acara. Jadi kalau biasanya acara dimulai tinggal diresmikan gitu, tidak ada aksi yang kita lakukan itu kan sering lupa. Tapi kalau ini aksinya kita minum teh bareng-bareng itu mudah-mudahan berkesan bagi Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen sebentar saja, 3-4 menit. Terkait seremoni minum teh. Jadi minum teh, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, di banyak negara itu banyak dilakukan sebagai untuk kesehatan, untuk seremoni. Di Jepang, di Korea itu juga ada tradisinya sendiri bahkan. Nah, kita sedikit mengulik ya, bagaimana proses atau perjalanan teh sampai ke depan Bapak Ibu sekalian, sampai ke depan meja Bapak Ibu itu sebenarnya dari mana? Apa yang dilalui oleh satu benih teh itu? Untuk itu izinkan saya untuk memutarkan video. Nanti kalau videonya suaranya tidak keluar bisa disampaikan ya. Mari kita tonton bersama-sama video singkat ini. Pernahkah merenungkan secangkir teh yang kita minum setiap pagi? Dari mana mereka berasal? Siapa yang merawat? Apa yang dia rasakan selama perjalanannya? Mari kita sejenak merefleksikan perjalanan dari secangkir teh. Diawali dari sebutir benih yang harus hidup di dalam gelap, lembab, dan dinginnya tanah. Benih teh tidak mau hanya menjadi benih teh saja. Dengan tekad kuat dan bantuan dari alam semesta, berupa tanah, air, mineral, mikroba, cacing, benih rela memecahkan kulit terluarnya. Ketika kulit terluarnya telah pecah, maka akar mulai tumbuh masuk ke dalam tanah, mengikat tanah agar kokoh. Lalu daun muda mulai muncul di atas permukaan tanah, pertama kalinya bertemu dengan sinar matahari. Benih teh kini telah menjadi sebuah pohon. Bertemu dengan cinta kasih dari para petani teh, maka ia memperbanyak ranting dan daunnya, agar dapat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Sampailah di pagi hari, pohon teh harus merelakan pucuk daun terbaiknya untuk dipetik. Kemudian, dijemur atau dikeringkan dengan suhu tinggi
sampai menjadi daun teh kering dengan kualitas terbaik. Daun teh dengan kualitas terbaik inilah yang dibawa oleh para pedagang, kemudian dibeli oleh ibu-ibu dapur. Di dalam secangkir teh kita juga terdapat perjalanan dari awan. Awan yang berasal dari penguapan air di bumi, naik berkumpul di langit, kemudian menjadi jenuh, dan tiap tetesnya jatuh kembali ke bumi. Dimurnikan oleh tanah, kembali keluar dalam bentuk mata air. Air inilah yang diambil oleh ibu-ibu dapur untuk direbus bersama dengan daun teh yang telah dikeringkan tadi. Betapa panjang perjuangan yang dilakukan oleh sebutir benih teh untuk bisa memberikan kebaikan untuk makhluk lainnya. Baik, Bapak Ibu, demikian video singkat ya, perjalanan satu benih daun teh untuk sampai di tangan kita. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, mungkin banyak yang bertanya kenapa kok daun teh, kenapa kok enggak kopi, kenapa kok enggak lain? Nah, ini sebagai perumpamaan saja. Jadi bahwa untuk sampai di meja kita, di depan meja kita, masuk ke cangkir kita itu butuh perjalanan yang panjang dan itu tidak akan bisa apabila sendirian. Jika benih teh itu bekerja sendiri tidak akan bisa. Dia butuh bantuan cacing, dia butuh bantuan tanah sekitar, butuh bantuan hujan, butuh bantuan petani untuk diolah menjadi sebuah minuman yang ada di depan kita. Jadi harapannya dengan semangat inilah Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini terbangun semangatnya bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu memang memerlukan perjuangan. Perjuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri, kita lakukan bersama-sama untuk memberikan kebaikan. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang yang lain. Tadi juga disampaikan bahwa ilmu yang didapat nantinya, kita saling berbagi ilmu di sini, bukan kami hanya memberi ilmu satu arah, tapi kami juga belajar dari Bapak Ibu, kita saling menimba ilmu, dan pada akhirnya diberikan ilmu tersebut kepada orang lain, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk sebagai seremoni awal kegiatan kita, mari kita awali bersama dengan secangkir teh. Oke, silahkan ditunjukkan di videonya, bisa ditunjukkan. Untuk saya foto kebersamaan kita meminum teh. Oke, bisa ditunjukkan cangkirnya mana? Alhamdulillah. Bagi yang belum buat gitu ya, mungkin kompornya kebetulan gasnya habis, dilihat dulu enggak apa-apa. Ini saya izin foto dulu sebagai bentuk komitmen kita ya, sebagai bentuk kebersamaan kita, meskipun secara virtual kita minum tehnya bersama-sama. Baik, terima kasih. Dalam hitungan ketiga kita minum. Jangan lupa berdoa dulu. Silakan meminum teh bersama-sama. Silakan langsung habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, begitu seremoni kita. Jadi seremoni sederhana, meskipun secara daring, mudah-mudahan yang mau disampaikan di video itu sampai ke Bapak Ibu nih. Terima kasih untuk Bapak Samsul Hadi sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Jadi setelah ini kita akan jadwalkan kegiatan selama 2 bulan untuk saling berbagi ilmu. Sekali lagi kita di sini saling berbagi ilmu. Kami dari IV Bakti Pertiwi melalui aksi belajar ini bukan bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu, sama sekali tidak. Jadi di sini kami mau sharing ilmu. Namanya sharing kan kami punya ilmu yang akan disampaikan, Bapak Ibu juga punya ilmu dan juga mungkin bahkan pengalamannya lebih banyak. Mungkin yang sudah mengajar berpuluh-puluh tahun tentu dari sisi pengalaman jauh dari kami.
Dari itu kami harapkan kerjasamanya kita berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Untuk Bapak Samsul Hadi, terima kasih. Silahkan kalau tetap berkenan untuk menghadiri kegiatan kita selanjutnya, atau mungkin kalau ada kegiatan lain, kami persilahkan Bapak. Oke. Setelah kegiatan ini secara seremonial sudah dibuka oleh Bapak Samsul Hadi, kegiatan aksi belajar di Kota Blitar sudah resmi dimulai, dan untuk selanjutnya di hari ini sebenarnya ada dua kegiatan utama, yaitu pembukaan dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, kami mau melakukan asesmen awal, atau biasanya di setiap pelatihan itu ada namanya pretest gitu. Jadi kami mau tahu kondisi Bapak Ibu sebenarnya untuk pemahaman atau yang sudah diketahui terkait beberapa materi yang nantinya akan kami sampaikan itu seperti apa. Begitu. Jadi untuk setelah ini akan kami share link. Silahkan nanti Bapak Ibu klik langsung dikerjakan, kerjakan sendiri-sendiri. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk alamatnya akan saya kopikan ke kolom chat, atau silahkan nanti dilihat di sini ya. Baik, Bapak Ibu silahkan bisa langsung diklik ya, untuk tautan pretest kita atau asesmen awal kita di ringkas.kemdikbud.go.id /pretest AB, AB-nya besar, singkatan dari aksi belajar. Silakan dikerjakan dengan kondisi apa adanya, tidak usah bertanya ke teman sebelah, kebetulan mungkin di hari Jumat sudah di rumah masing-masing ya, atau mungkin tidak usah browsing-browsing di Google. Ini adalah gambaran singkat, nantinya beberapa poin yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi untuk detailnya nanti di setiap pertemuan akan kami bahas. Jadi kami harap Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa mengklik link tersebut dan melakukan pengerjaan pretest. Baik, bagi yang sudah bisa silakan diklik, atau mungkin ada yang mau bertanya terkait pretest atau yang lain kami persilahkan ya. Jadi ini acara terakhir di hari ini, kami ingin Bapak Ibu untuk mengerjakan asesmen awal dari kami, begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau sudah fokus mengerjakan, kami persilahkan. Untuk waktu pengerjaannya, nah, jadi sebenarnya waktu pengerjaannya ini tidak ada batas. Kalau sudah selesai nanti bisa menyampaikan ke kami. Mungkin seharusnya bisa dikerjakan cepat ya. Ada 40 soal, di situ multiple choice semua. Jadi tidak ada soal esainya. Kami juga akan mempermudah Bapak Ibu. Silakan dikerjakan sebisanya. Kalau ada yang kesulitan, misalnya linknya kok tidak bisa dibuka, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke kami ya, melalui suara atau pesan chat, biar nanti kami bantu untuk memeriksa. Gitu. Silakan, kami sementara akan mematikan suara dari kami untuk memberi waktu bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan. Insya Allah mungkin sekitar 10-15 menit bisa selesai untuk pretestnya. Silakan Bapak Ibu, terima kasih.
Bagaimana Bapak Ibu? Ini saya lihat sudah separuh lebih ya yang sudah selesai mengisi, ada 25 dari 5 sekolah di Kota Blitar yang sudah submit isiannya. Yang belum silakan lanjut mengerjakan. Kami beri waktu Mas ya. Oke. Kerjakan sebisanya, jadi tidak usah googling, tidak perlu tanya kanan kiri. Oke, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau ditanyakan sambil kita menunggu rekan-rekan yang masih mengerjakan. Bagi yang masih proses mengerjakan silahkan. Gitu. Jadi di situ adalah yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah sedikit gambaran apa yang nantinya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Untuk hari Sabtu besok, jadi untuk jadwal besok kita masih tetap mulai jam 8 sampai jam 12 untuk yang kemarin request. Mungkin ada yang PTM atau yang lain, insya Allah nanti kita mulai di minggu depan ya. Jadi nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan kepala sekolah. Jadi misalnya ada yang request selain hari Sabtu jam mau ganti jam atau ganti hari, kami data dulu apakah ada berapa sekolah yang memang bersedia untuk berganti hari. Ini masih kami proses rekap. Dan mungkin ada di Kota Blitar. Ini saya cek sudah mengisi, tinggal yang Karangtengah 4 mungkin bisa mengisi untuk dari kepala sekolahnya atau perwakilan mengisi jadwal yang mungkin di selain hari Jumat jam 1 sampai jam 3 dan juga Sabtu jam 8 sampai jam 12, apakah ada usulan jam lain yang diadakan pelatihan daring dengan kami. Jadi mohon bisa mengisi. Untuk jadwal pastinya kita mulai di minggu depan. Jadi besok kita bertemu kembali dengan orang yang berbeda, dengan pendamping yang berbeda. Besok mungkin bukan dengan saya, dengan rekan-rekan yang lain. Kita besok akan mempelajari terkait otak manusia. Jadi yang mengerjakan pasti ada pertanyaan terkait otak ya. Otak reptil, otak limbik, otak kanan itu apa saja sih? Jadi kita di sini tidak mau mengajari, ini bukan, ini kan pelajaran atau materi terkait psikologi, terkait psikiater, bukan seperti itu. Kenapa kok kita ada materi terkait otak? Tujuannya supaya kita bisa sama-sama persepsinya begitu ya. Jadi sebelum memberikan pembelajaran ke siswa, ke murid, itu alangkah baiknya kalau kita melihat penelitian yang sudah dilakukan. Jadi semua materi yang diberikan pasti ada dasarnya gitu ya. Jadi untuk memberikan pembelajaran yang optimal, itu sebaiknya tahapan apa yang kita perlu siapkan supaya otak menerimanya itu lebih mudah. Jadi untuk sesi bagaimana otak bekerja itu besok akan dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana kita mempersiapkan kelas, bagaimana kita memahami hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi apakah yang perlu disiapkan dulu itu materinya, ataukah kondisi kelasnya, atau dari sisi emosi gurunya, emosi muridnya, yang perlu diperhatikan yang paling utama itu apa? Nah, besok akan kita bahas bersama-sama di materi yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersemangat. Nah, jadi kita di sini saling sharing ilmu. Harapannya sesuai dengan nama program kita ya, aksi belajar. Di situ ada 2 kata aksi dan kata belajar. Belajar itu pasti di semua agama, khususnya di agama Islam kan yang pertama kali diturunkan itu adalah tentang belajar. Iqra kan tentang membaca, belajar sesuatu hal yang baru. Jadi jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kita pelajari dulu apa materi yang berguna,
apalagi terkait dengan tugas kita sebagai pendidik gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami juga berharap materi yang kami sampaikan itu bisa diterapkan. Jadi selain belajar juga ada aksinya. Nah, jadi di sini kami harap berbeda dengan pelatihan yang lain, di mana kalau pelatihan yang lain itu fokus ke teori mungkin ya. Jadi teorinya masuk semua, tapi aksinya tidak sampai ke sana. Jadi kami mau balikin, teorinya tidak usah terlalu banyak, less is more, sedikit teori lebih bagus, tapi aksinya yang dilakukan Bapak Ibu terkait materi yang kami berikan itu apa, tindak lanjutnya apa, setelah diberi materi ini Bapak Ibu tanggapannya apa, beraksi seperti apa, itu yang kami harapkan. Jadi setiap materi nanti akan ada ujung aksinya, melakukan aksi apa. Harapan kami ketika Bapak Ibu sudah setiap ada ilmu kita sharing, lalu kita langsung beraksi. Supaya apa? Supaya itu menjadi di pembelajaran kan ada long term memory, menjadi ilmu yang bertahan lama. Jadi tidak diberikan sekarang minggu depan lupa. Itu kami hindarkan. Jadi kita harap nanti kita lebih banyak aksi dengan materi yang mungkin sedikit atau banyak mungkin itu relatif ya. Intinya setiap ada materi kita harapkan kita langsung beraksi, kita langsung bertindak. Tentunya juga tidak, kami harap itu tidak memberatkan tugas Bapak Ibu, malah membantu. Jadi di sini tentunya tidak lepas dari pekerjaan kita sebagai pendidik. Baik, dari 44 yang hadir di sini, apakah ada yang masih mengerjakan atau sudah selesai semua ini, Bapak Ibu? Mungkin bisa open mic-nya. Jadi dari perwakilan, bagaimana setelah mengerjakan pre-test-nya itu? Enggak tiba-tiba jadi lapar ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah lihat, sudah banyak ya. Mungkin ada sebagian yang terkendala, mungkin sinyalnya sedang turun atau bagaimana yang belum mengerjakan. Mungkin bisa dibuka mic-nya sebelum kita akhiri sesi kita, mungkin kita bisa saling sapa, saling kenal gitu ya. Jadi kedepannya kita adakan pelatihan juga sudah tidak canggung lagi, kita sudah kenal, kita sama-sama pendidik di sini. Ya, silakan bisa di open mic-nya gitu. Kita saling sapa dulu. Tadi sudah pembukaan secara resmi. Oke, Pak Eriono. Kita masih 33. Iki yang enggak nyetok. Nggih. Suaranya Silahkan Pak Kaderi, bagaimana? Sudah selesai Pak? Ampun, Pak. Sampun, alhamdulillah. Ampun. Nggih, siap Pak. Pak Dana, bagaimana Pak Dana ini? Sudah selesai nggih Pak nggih? Aman. Aman nggih. Susah apa enggak Pak? Pretestnya? Sumber. Oh, Sumer. Ya, Sumer niku napa? Panas apa piye? ya enggak pedes, enggak pedes, pas pedesnya, Pak. Pas porsinya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ngerjakan post test enggak turun gitu nilainya. Insya Allah. Insya Allah. Yang lain gimana ini? Bapak Ibu yang lain, ada Bu Sri Handayani ini. Bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya? Betul semua. Loh, kalau betul semua malah bingung nanti. Ya. Kalau betul semua kami malah bingung. Nah, ini sudah bisa semua mau ngasih materi apa? Ya minimal separuh lah Pak. Yeah. Jadi di sini
nggak ada hukuman sih, meskipun nilainya jelek juga nggak apa-apa, nggak ada rapotnya kok, jadi aman. Tapi nanti Bapak Ibu selama 2 bulan ke depan, jadi insya Allah kita akan jalan sampai akhir November atau awal Desember lah. Nanti di setiap sesi, entah satu sesi itu nanti jadinya satu kabupaten seperti ini ngumpul jadi satu, ataukah satu sesi nanti kita bikin 2 sekolah biar fokus. Intinya nanti di setiap seksi akan ada penilaian dari kami ya. Penilaian ini istilahnya jadi penyemarak kita lah. Jadi yang aktif nanti yang aktif bertanya, aktif menjawab, aktif berdiskusi akan kami berikan poin. Nah, poin itu nantinya buat apa? Nanti akan kami berikan hadiah menarik. Jadi yang paling aktif, yang paling komunikatif, saling menginspirasi akan kami catat, di akhir akan kami berikan apresiasi. Jadi harapan kami yang hadir di sini sering aktif gitu, saling berbagi. Intinya di sini kita saling sharing, saling berbagi. Untuk yang lain bagaimana? Ini ada banyak ya, ada Bapak Rosi Septian. Belakangnya ada burung Garuda, nasionalis sekali Bapak. Ya, ada Bu Sri Wahyuni juga. Ada siapa lagi nih yang sudah open kamera? Bapak Asyari, Ibu Wiji, nggih. Siap. Aman nggih Pak Asyari nggih? Ya. Alhamdulillah. Ada Bu Laili juga, Bu Laili Ernisa, Bu Maraatin, Bu Priska. Bapak Ibu yang untuk pertemuan selanjutnya kalau berkenan nanti kita bisa pakai background aksi belajar biar biar semarak gitu. Jadi biar kelihatan kompak. Kalau memungkinkan nanti bisa menggunakan backgroundnya. Nanti kami share lagi di grup biar kayak ini Bu Friska sudah pakai background kan kelihatan kompak seperti itu. Oke, yang lain juga sama. Baik, yang di sini mungkin sudah rata-rata sudah selesai. Ada yang belum atau ada yang kesulitan mungkin bisa disampaikan ke kami. Nggak ada, Nji? Sulit, Mas, pakai ilmu ta'awud. Oke, Bu, nanti kita belajar bersama. Jadi kita saling berbagi lah. Di sini kami tidak akan memberatkan Bapak Ibu. Kami malah mencoba mendorong menggali kembali semangat. Jadi mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini yaitu tadi outputnya bukan sekedar selesai lalu selesai, tapi ada aksinya, ada produknya. Jadi ketika ditanya kemarin ikut POP aksi belajar apa hasilnya, itu Bapak Ibu sudah punya ini loh hasil dari pelatihan kemarin. Itu kami berfokusnya ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga berkenan bergerak bersama kami. Baik, ada lagi yang belum selesai? Apakah sudah selesai semua? Kalau sudah mungkin bisa kita akhiri di pertemuan hari ini. Ya, besok kita lanjut lagi tapi jam 8. Insya Allah dengan link yang sama, jam 8 sampai jam 12 kita akan belajar cara otak bekerja sekali lagi. Jadi biar kita sebagai guru saling sharing ilmu supaya nanti pembelajaran kita, nah apalagi sekarang masa transisi sudah ada yang PTM, masih ada yang daring, itu bagaimana menciptakan kondisi yang optimal, yang ideal di masing-masing sekolah. Nah, kan kondisinya berbeda-beda, satu sekolah dengan yang lain, muridnya juga beda. Apalagi SD kan mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu kan sudah pola pikirnya berbeda. Anak SD kelas 1 dengan SD kelas 6 kan sudah berbeda. Nah, besok kita bisa sharing lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya Pak, mohon maaf bertanya, hari ini link untuk absensi apakah tidak ada Pak? Oh iya, tadi sudah disampaikan di awal, akan saya share lagi sebentar ya.
belum. Setiap pertemuan saya sampaikan memang akan ada absensi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu. Benar, saya coba kopikan. Sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Di ringkas.kemdikbud.go.id/DH pembukaan peserta. DH P-nya besar, pesertanya P-nya besar. Silakan langsung diklik. Silakan diisikan untuk kegiatan pembukaan hari ini. Nah, seperti itu. Nanti akan kami share juga insya Allah di Google Classroom lah. Bagi yang belum join Google Classroom juga bisa menyampaikan ke temannya untuk segera join, karena semua materi daftar hadir dan insya Allah nanti rekamannya juga akan kami sampaikan ke sana. Kami akan berikan di Google Classroom supaya lebih tertata. Kalau di WA biasanya ke-scroll kan sudah hilang sendiri, nyarinya sulit. Nah, tapi kalau di Classroom kan sudah ada penataannya. Jadi mau nyari materi, mau nyari daftar hadir segala macam lebih mudah. Kami tujuannya mempermudah Bapak Ibu juga dalam mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari yang lain kami persilahkan dulu. Sebelum kita akhiri untuk sesi pertemuan hari ini. Pak Galih, bagaimana Pak? Sudah aman? Aman, alhamdulillah. Bu Gagu Iriana juga masih di sekolah sepertinya. Ibu Friska, Bu Suci. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa memang sudah cukup, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Bapak Samsul Hadi yang sudah berkenan membuka, memperhatikan dan menyemangati kita. Kita itu dari kami selaku penyelenggara program dan juga Bapak Ibu selaku pesertanya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kami terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan sudah membuka secara resmi dan juga bagi Bapak Ibu peserta, baik dari kepala sekolah maupun guru-gurunya. Kedepannya kita saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, kami akhiri cukup sekian kegiatan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa besok pagi jam 8 sampai jam 12. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan dikomunikasikan di grup WhatsApp ataupun juga melalui Google Classroom. Demikian saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.